orang Depok oke lah. Akhirnya dia bilang, Pak, Bang Luwi, dia bilang, sini deh, saya mau kasih lihat sesuatu sama kamu. Akhirnya saya ajakin semua teman-teman saya, karena udah tinggal kita doang nih. Yang lain kan memang masjidnya udah ditutup kan. Akhirnya kita ikut nih semuanya. Dia nunjukin di batu yang besar tadi itu ya, itu batu diikat-ikat. Kenapa diikat-ikat? Karena waktu Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj tuh, dari atas batu itu, batunya dari kepengen ikut Nabi sampai ngangkat tuh. Ada batu segitu gede tapi ngangkat dari tanah. Ibu lihat aja dah, kalau nggak percaya ya percayalah ya. Tapi maksudnya kalau ibu penasaran kayak apaan gitu, nah lihat aja tuh. Di mana Ustazah lihatnya ya? Di Google lah. Bisa mulai di sumur. Ibu-ibu sekalian, dia kemudian mendekati ke arah batu itu. Nah, ada salah satu dari bagian di batu tersebut, dia kemudian bilang ada lubangnya, terus dia bilang gini, gini, masukin tangan kamu ke lubang situ. Saya lihatin tadi bener mau nipu di jajan. Kenapa saya suruh tangan saya masuk ke lubang? Kan ngeri saya. Di dalamnya ada apaan? Gitu kan? Tapi karena saya lihat mukanya tuh kayak yang benar-benar mau nunjukin sesuatu sama teman-teman saya juga. Gimana nih saya bilang? Iya sih masukin aja. Akhirnya saya masukin ke tangan saya. Terus dia bilang, Syemitik, coba cium tangan kamu. Saya cium tangan saya, wangi banget. Wanginya tuh enak banget. Yang kayaknya kalau saya cium lama-lama juga kayak yang betah dah saya. Enak banget wanginya. Kayak ada satu tempat yang sangat indah gitu, yang pantasnya punya wangian seperti itu. Saya jadi mikir, oh dia tukang jual minyak wangi. Jadi saya tanya sama dia, saya bilang enak nih wanginya. Saya bilang bisa beli di mana minyak wangi ini? Dia bilang nggak tahu saya. Oh berarti bukan mau jual minyak wangi. Saya bilang emang ini minyak wangi apa? Karena enak banget wanginya. Saya suruh teman-teman saya semuanya buat masukin tangan juga ke situ. Habis itu dia bilang saya nggak tahu ini minyak wangi apa, dan kita semua memang nggak ada yang pernah masukin minyak wangi di situ. Ini wangi dari sejak saya kecil. Bahkan dari sejak sebelum itu. Dia bilang yang kami tahu kenapa dia wangi, karena waktu malam Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan 1400 tahun yang silam, beberapa helai jenggot Nabi Muhammad jatuh di tempat tersebut. Jenggot Nabi Muhammad jatuh di lubang itu 1400 tahun yang silam, dan wanginya masih tersisa sampai zaman sekarang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apapun aja, kalau dekat sama Nabi Muhammad jadi mulia. Sampai sebatu dekat sama Nabi jadi mulia, ibu sekalian. Saya pergi ke Jordan. Ini memang suka jalan-jalan saya beli. Makanya saya mau nih ke Depok. Jalan-jalan kan saya di Jakarta. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, saya pergi ke Jordan. Dari Jordan tuh saya sengaja, saya bilang sama tour guide kami, saya harus ke sini. Dia bilang, "Masafah ba'ida Ustazah." Dia bilang ini perjalanannya jauh Ustazah. 6 atau 7 saat, 6 sampai 7 jam. Gak apa-apa saya bilang. Pergi saya kemari, bawa kami kemari. Akhirnya mau pergi juga Bu. Kemana tuh? Ke pohon. Orang mungkin
satu-satunya sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup. Saya ulangi, kamu gak salah dengar. Satu-satunya sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup. Sahabat Nabi Muhammad tuh dari kalangan manusia udah meninggal semua. Sahabat Nabi Muhammad dari kalangan binatang udah meninggal semua. Ibu nggak bisa nyari unta yang pernah ditunggangi Nabi Muhammad, udah meninggal Bu. Bahkan di hari pertama meninggalnya Nabi Muhammad, Muswa meninggal dunia. Untanya Nabi Muhammad tuh, hari pertama Nabi Muhammad meninggal, siangnya beberapa jam kemudian ditemukan meninggal dunia dalam keadaan ngenes gitu, sedih, gak tahan hati karena ternyata majikannya, tuannya meninggal dunia. Emang gak ada yang tahan sih ya ditinggal Nabi Muhammad. Ibu-ibu sih sekalian yang saya muliakan, tadi udah diumumin untuk ambil gambar baik foto maupun video ya. Jangan ada yang bandel-bandel, udah dengerin yang enak. Kalau ibu-ibu kangen sama saya, ingat-ingat aja memorinya. Saya lebih suka disimpan dalam hati, karena kalau disimpannya di HP Bu, HP bisa rusak, HP bisa hilang. Tapi kalau disimpannya dalam hati nggak akan bisa rusak. Oh ya, ibu-ibu sekalian, kita pun pergi nih ke sahabat Nabi Muhammad yang masih hidup. Jadi di kalangan manusia udah nggak ada, di kalangan bangsa jin saya rasa juga udah nggak ada, kemudian di kalangan binatang juga udah nggak ada. Yang masih sisa ada pohon yang tetap Allah jaga karena Nabi Muhammad selalu bersandar di sana. Itu Bu, pohon cuma pernah disandari sama Nabi Muhammad. Jadi kayak semacam rumah buat Nabi Muhammad. Tiap Nabi Muhammad pergi ke Syam bawa barang dagangan, Nabi itu selalu ketemu pohon itu, Nabi sandaran di situ, istirahat di situ. Sama Allah dijadikan pohon itu pohon yang abadi. Gedenya Bu segede rumah. Adem banget di bawah pohon tersebut. Nah, ibu kalau penasaran juga boleh lah googling, ya, lihat di Google syajarah sahabi atau pohon sahabat, adanya di Jordan. Saya jadi ngerti, saya belajar dari pohon tersebut, saya jadi ngerti segala pohon begitu dekat sama Nabi Muhammad jadi mulia pohon. Kan begitu? Segala batu cuman karena kejatuhan jenggotnya Nabi Muhammad jadi mulia tuh batu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ini barang-barang yang gak bernyawa Bu. Bagaimana pula dengan yang bernyawa? Unta. Siapa atau unta mana yang paling mulia? Ya untanya Nabi Muhammad lah. Katanya Nabi Muhammad waktu naik unta tersebut, waktu Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah, untanya dikasih Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah adalah ini unta untukmu wahai Rasulullah yang paling bagus, udah dirawat, udah dirapiin sama Sayyidina Abu Bakar, kasihin kepada Nabi Muhammad, kasih nama Al-Quswa, tuh yang mati di saat hari pertama kewafatan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, waktu Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah, para sahabat-sahabat yang menunggu di Madinah, para sahabat Ansor orang Madinah itu udah pada beriman waktu itu Bu. Mereka mempersilahkan rumahnya untuk ditinggali sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, rumah saya Rasul udah saya cat Rasulullah, udah saya rapiin untukmu wahai Rasulullah, silakan Rasulullah tinggallah di rumah kami dulu wahai Rasul. Karena kan sahabat tahu Nabi Muhammad belum punya rumah, pastinya Nabi Muhammad akan terlebih dulu tinggal di rumah seseorang. Nabi cuma senyum aja. Kemudian Nabi Muhammad bilang begini, "Khallu sabilaha fa innaha makmurah." Biarkan unta saya
saya jalan, dia akan berhenti di tempat yang Allah wahyukan padanya buat berhenti. Untaku dapat wahyu, biarkan untaku berjalan, dia akan berhenti di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala inginkan dia berhenti. Fa innaha ma'murah, karena dia berada dalam aturan Allah, berada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia tahu harus berhenti di mana. Untanya aja mendapat wahyu. Unta mana yang lebih mulia daripada itu? Masya Allah, Masya Allah. Unta jadi mulia, batu jadi mulia, pohon jadi mulia, kota jadi mulia. Termasuk kita umat Islam ibu nih, kita jadi mulia karena nisbatnya kita dengan Nabi Muhammad. Karena kita punya Nabi besar. Katanya Imam Al-Busiri dalam burdahnya, Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghara munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Beruntung kita umat Islam, kita sama Allah dikasih tiang yang jadi sandaran kita semuanya, gak akan pernah bisa roboh. Yang mengajak kita adalah seindah-indah Rasul, Allah pun menjadikan kita adalah semulia-mulia umat. Jadi kita nih, kata Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini nih adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Saya ngaca dong. Sebaik-baik umat ditampangnya kayak begini nih. Apa yang bikin saya jadi sebaik-baik umat? Ibadah gak ada apa-apa. Sholat kita bu, bising, berisik, segala macam kita ingat, nyari kunci gak ketemu. Ingat. Giliran sholat ingat. Ya. Berisik sholat kita. Kadang kalau sholat lupa bilangan rakaat. Berapa nih ya? 2 atau 3 ya? Ada yang begitu? Terus orang dekat kita nih sholat dia salam. Kayaknya saya sholatnya agak jauh-jauh dari dia. Berarti udah 3 dia. Masya Allah. Berantakan banget. Artinya saya, kamu gak bakalan jadi sebaik-baik umat karena kita orang dengan ibadah yang hebat. Gak ada ceritanya sholat berantakan begitu. Terus kenapa kita jadi sebaik-baik umat nih? Kita karena puasa. Puasa apaan? Kalau puasa nih, barang kata puasa dari pagi itu kita pikirin ntar buka mau makan apaan. Puasa macam apa itu? Puasa sih nahan lapar, nahan haus, tapi isi kepalanya semuanya makanan. Masya Allah. Bukan. Kita jadi sebaik-baik umat bu, bukan karena ibadah kita, bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena sedekah, bukan. Kita nih ibu saudari sekalian jadi umat yang terbaik bukan karena kita adalah istri soleha, ibu yang soleha, anak yang soleha buat orang tua kita, bukan. Terus kenapa? Karena kita kuat-kuat ustazah. Kuat apaannya? Ini di atas umur 40-an tahun kalau duduk ganti posisi tiap 15 menit. Saya udah kelihatan aja dari tadi. Muka bisa bohong, dengkul kagak. Ustazah kok tahu saya juga gitu? Masya Allah, Masya Allah. Dulu saya tahan bu, kalau ngisi itu berdiri berjam-jam saya tahan. Sekarang tuh kalau diundang saya bilang tolong
Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, lantas kenapa kita jadi sebaik-baik umat? Karena lamma ta'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Yang ngajakin kita kepada Allah adalah Nabi yang terbaik, Nabi besar Muhammad. Makanya umatnya biar pantas sama Allah juga dibikin sebaik-baik umat. Karenanya saya tekankan, kamu pengen hidup benar, pengen hidup mulia, pengen hidup senang dunia, sebelum nanti di hari akhirat kamu bisa hidup mulia, caranya gampang. Yang dekat sama Nabi Muhammad. Udah terbukti, batu jadi wangi, pohon jadi abadi. Udah terbukti, segala onta jadi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu seribu sekalian yang saya muliakan, apalagi kita Bu, kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, kamu akan hidup mulia. Mulia akhlaknya, mulia tingkah lakunya, mulia kepribadiannya, karena kamu dekat sama Nabi besar Muhammad. Sekarang kamu jadi ngerti, kok saya gampang bikin dosa ya, kok saya susah ya menjadi istri yang soleha, saya susah banget dah menurut laki saya susah banget dah jadi orang yang hormat sama suami saya. Itu Bu, bukan karena siapa suamimu, tapi karena kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad. Sebab istri yang mulia akan mengerti bagaimana memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan istri yang hina hanya akan selalu menghina suaminya, siapapun suaminya. Jadi kamu tuh jangan bilang, ya gimana mau jadi istri yang solehah, laki saya kayak begitu modelnya. Bro, istri itu kalau solehah, solehah Bu, biar kata suaminya Fir'aun. No Asia, istri yang solehah, padahal suaminya Fir'aun. Nah suami ibu kan nggak Fir'aun amat ya. Jadi kalau kamu nggak bisa jadi istri yang soleha, itu bukan karena suami gue soalnya gitu, nggak gitu urusannya, tapi karena kamunya yang kurang mulia sehingga kamu tidak dapat memuliakan suami. Kenapa saya kurang mulia Ustazah? Karena kamu kurang dekat sama manusia paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Yuk, belajar jadi orang mulia. Ustazah, saya gampang banget bohong. Ini lisan saya Ustazah gampang banget bohongnya dah Ustazah. Kenapa ya? Saya udah janji nggak bohong. Tapi kalau dalam situasinya saya bakalan bohong juga dah Ustazah. Kenapa Ustazah? Kenapa? Karena lisan kamu kurang dekat sama Nabi Muhammad. Kenapa lisan saya nggak dekat sama Nabi Muhammad? Kurang banyak nyebut nama Nabi Muhammad. Jadi caranya gimana nih? Biar saya punya lisan jadi lisan yang mulia, deketin Nabi besar. Ketika Sayyidina Abbas, paman Nabi Muhammad alaihissalam, satu waktu beliau bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, halla amtadihak, wahai Rasul, bolehkah aku memujimu? Nabi Muhammad bilang, tafadhal ya Am, saddadallahu faq. Silahkan wahai paman, Allah akan menjaga mulutmu. Sayyidina Abbas kemudian bawain beberapa bait syair yang cukup panjang, sampai di bait syair antal ladzi lamma wulidta asyraqatil ardu wa ada'a bi
gempita dengan cahaya, dan kami para sahabatmu ya Rasul adalah orang yang berada dalam jalan terang cahaya itu. Teman-teman saya sekalian, sejak hari itu saat Sayyidina Abbas memuji Nabi Muhammad SAW sampai dengan wafatnya, Sayyidina Abbas bercerita, tidak ada satupun gigi saya yang pernah sakit, gak ada satupun gigi saya yang pernah tanggal. Segigi-giginya dijaga sama Allah, segusi-gusinya dijaga sama Allah, hanya karena memuji Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi lisan, ibu muslim sekalian, kamu lisannya bakal jauh dari dosa-dosa, bakal gampang buat ninggalin ghibah, bakal gampang buat ninggalin bohong, bakal gak gampang marah-marah, bakal gak gampang ngomel-ngomel kalau lisan kamu banyak nyebut nama Nabi Muhammad. Jadi siapapun yang merasa ini dosanya lisan saya ini banyak banget, banyak banget. Anak saya katain, tetangga saya omongin, orang tua sendiri saya kurang sopan kalau ngomong, suami sendiri habis dah saya omelin. Gimana caranya biar lisan saya ini jadi benar, biar lisan saya jadi mulia, biar lisan saya berakhlakul karimah? Gampang, deketin tulisan sama Nabi Muhammad. Kalau lagi nganggur-nganggur, daripada ngerjain yang gak jelas, bikin sholawatan sama Nabi. Oh, ibu sambilan goreng, sambilan nyapu. Kalau itu enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa enaknya selawatan. Sehingga sekalian yang saya muliakan, apapun aja kalau dekat sama Nabi Muhammad jadi benar. Makanya ini sebab kerusakan umat apapun bentuknya pasti karena jauh dari Nabi. Makanya itu anak-anakmu kenalin Nabi. Anak-anakmu minta mereka buat baca itu sholawat, buat baca sholawat. Gak usah yang banyak-banyak. Anak kita takutnya berat ngerjain. Misalnya sekedar begini bu, nah mama minta kamu mau dong kerjain sama saya sama kamu. Apaan mah? Nah sebelum tidur sama mau tidur, sebelum tidur sama bangun tidur, kamu baca sholawat ke Nabi Muhammad 10 kali. Gak usah sholawat yang panjang-panjang, apalagi pakai lagu. Ntar baru 2 kali itu udah ketiduran gitu ya. Yang pendek-pendek aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gitu kan? Baca gitu aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali tuh gak nyampe semenit. Bacanya sebelum tidur, sesudah ibu anakmu baca apaan yang perlu dibaca sebelum tidur. Dengan kalau memang bacaan biasanya dan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Itu bu bacaan yang tadi saya kasih tahu, subhanallah
kemoan bacanya. Kalau kamu baca sebelum tidur, bangun pagi semua lelahmu hilang, semua capekmu pergi semua. Kamu lagi gak enak badan tuh kayak kecapean gitu kan. Namanya kan pekerjaan ibu rumah tangga ya Bu ya. Kayak kasih ibu sepanjang jalan nggak habis-habis. Habis kelar cuci, nyapu, masak, ngepel, habis itu cucian kering, gosok, nggak kelar-kelar. Pas suami datang, kita baru aja santai pegang HP, suami bilang, kamu nih gak ngapa-ngapain, HP aja. Ya saya mengerti lah ya, kalau kemudian ada barang-barang yang dibanting. Selain itu sekalian yang saya muliakan, kalau kamu pengen nih capekku hilang habis seharian bekerja, apa Nabi diajarin kamu baca aja tuh Subhanallah 33 kali sebelum tidur, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Nah kalau kamu udah selesai nih baca-baca doa beli apa jadi? Beli apa? Kagak ada yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua. Bismillah. Udah selesai baca doa semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Gak banyak. Semenit gak nyampe. Nanti kalau bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Habis itu turun kamar mandi apa segala macam. Itu teman-teman saya sekalian, kata Nabi Muhammad, man shalla alayya minas bahwahina amsa asyara marat wajabat lahu syafa'ati. Siapa yang bersalawat padaku malam hari 10 kali, pagi hari 10 kali, maka wajib baginya mendapatkan syafaatku. Jadi kalau ada apa-apa sama kamu, ada apa-apa sama anak kamu, Nabi Muhammad mau bertanggung jawab Bu. Nabinya bilang, ya Allah kesian dia ya Allah, jangan susahkan dia ya Allah. Dia telah menjadikan namaku sebagai nama manusia terakhir yang dia sebut sebelum tidurnya, menjadi nama pertama yang dia sebut ketika dia bangun dari tidur. Kamu bikin sambungan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, kamu pengen hidup mulia, matamu nih jadi mata yang mulia. Mata yang mulia, mata yang gimana nih Ustazah? Mata yang jauh dari dosa-dosa. Mata yang mulia adalah mata yang dapat memandang setiap orang dengan pandangan penuh rahmat. Mata yang mulia, mata yang nanti di dalam alam kubur diizinkan untuk dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata yang mulia, mata yang nanti di padang mahsyar kamu diizinkan untuk ada di belakang Nabi Muhammad, dalam rombongan umat Nabi Muhammad, dan Allah izinkan matamu untuk memandang wajah Nabi besar Muhammad. Mata yang mulia. Dan ibu persiapannya udah tinggal dikit Bu. Begitu ibu mati udah gak bisa siap-siapin lagi.
Siapa keturunan Nabi besar Muhammad alaihissalam? Ahlul bait Nabi Muhammad, para habaib, para syaraif, dan juga keturunan Nabi Muhammad yang kata Nabi Muhammad al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Bikin apa mau jadi mulia? Teman-teman saya sekalian, sering-sering hadir di majelis-majelis ilmu, sering-sering hadir di majelis-majelis maulid, pandangin wajah para ulama, pandangin wajah para habaib, para syaraif, tapi mesti yang benar melihatnya. Jangan lihat cakep ya, hubungannya beli di mana ya, atau ya ampun ini Habib cakep banget dah, hidungnya mancung, agak kayak laki saya tuh. Nah gitu caranya. Kalau kamu caranya ngeliat kayak begitu, mau berapa ratus, berapa ribu habaib, berapa ratus, berapa ribu ulama kamu lihat, gak bawa akar apa-apa buat matamu, gak bawa pengaruh apa-apa, gak bawa dampak efek apapun buat matamu. Terus gimana mestinya kalau ngelihat sambil mikir, ya Allah, saya hidup gak sezaman sama Nabi Muhammad, karenanya mata saya gak memandang wajah Nabi Muhammad, akan tetapi saya memandang wajah para keturunan Nabi Muhammad. Ya Allah, sambungkan mata saya dapat memandang wajah mereka hingga memandang wajah di atasnya, di atasnya, di atasnya sampai Nabi Muhammad. Ya Allah, saya nggak bisa lihat wajah Sayyidah Fatimah, wajah Sayyidah Khadijah, wajah Sayyidah Aisyah. Akan tetapi ya Allah, mata yang saya pandang ini, matanya, wajah yang saya pandang, wajah seorang syarifah yang dulunya dia adalah anak dari seorang habaib, terus ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Wajah-wajah di atas atasnya adalah wajah dari orang-orang yang matanya pernah memandang Sayyidah Khadijah, pernah memandang Sayyidah Fatimah, pernah memandang Sayyidah Aisyah. Ya Allah, sambungkanlah pandangan saya kepada mereka. Kalau memandang para ulama, ya Allah, saya nggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, tapi ini adalah wajah orang-orang yang menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad, yang ilmunya didapat dari ulama, dari ulama, dari ulama, dari ulama, dari ulama, sampai nyambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sambungkanlah mata saya dengan wajah-wajah, biar di hari akhirat saya diizinkan Allah untuk memandang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Matanya jadi mata yang mulia. Mata yang mulia, mata yang bagaimana? Mata yang memandang Al-Quran. Ibu, kok bisa mata yang memandang Al-Quran jadi mata yang mulia dengan Nabi Muhammad? Karena Al-Quran turunnya di hati Nabi Muhammad. Ibu, Al-Quran turun di hati Nabi besar Muhammad. Maka kamu saat memandang Al-Quran, memandang sesuatu yang turun di hati Nabi Muhammad, matamu jadi mata yang mulia. Kalau sering-sering baca Al-Quran. Ibu-ibu sini sekalian, mata anak-anak kalau belajar di pondok-pondok pesantren, pelajarin hadisnya Nabi, akhirnya matanya jadi mata yang mulia. Nih di sisa hidup kita, yuk belajar buat kita muliain mata kita, kita muliain telinga kita, kita muliain lisan kita, kita muliain tangan kita dengan kita memiliki sambungan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk ibu-ibu sekalian, kamu pengen hidup yang mulia, ya, pengen punya perilaku akhlak yang mulia, gampang banget kamu ikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad yang bisa kamu praktekkan. Jangan ditinggal. Yang kecil-kecil dalam kehidupan, makan jangan berdiri, makannya jangan pakai tangan kiri, duduk pakai tangan kanan, diawali dengan
sunnahnya Nabi itu jadinya hidupnya nggak mulia. Penyebab hidup nggak mulia itu karena nggak ikut sama apa yang diaturkan sama Nabi besar. Ibu-ibu sekalian, jangan mau tidur nggak ngadep ke arah kanan. Kalau tidur ngadepnya miringnya ke kanan. Masuk rumah pakai kaki kanan, keluarnya pakai kaki kiri. Sunnah Nabi Muhammad yang begini-begini nih Bu, jangan ditinggal karena kita bisa, ya kan? Karena sunnah yang besar kita nggak bisa. Nabi Muhammad tuh Bu, sholat malam sampai bengkak telapak kakinya. Ibu-ibu bengkak telapak kaki kenapa? Asam urat. Tahu saya. Asam urat kakimu bengkak, kolesterol kakimu bengkak. Ibu-ibu sekalian, yang karena kepanjangan ibadah malam siapa yang begitu? Besar, sunnah besar, kita nggak sanggup. Tapi sunnah sekedar masuk kamar kaki kanan, keluarnya kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluarnya kaki kiri, kita bisa kerjain. Biar kaki kita punya sambungan atau kakinya lebih besar. Terakhir saya mau cerita ibu, teman saya dakwah di Australia, karena beliau memang orang Australia, tapi aslinya dari negeri Arab, jadi beliau juga bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris juga. Beberapa tahun lalu sempat datang ke Indonesia dan saya yang menerjemahkan ceramahnya. Namanya Ustazah Umar Abdurrahman atau biasa aslinya namanya Ustazah Ibtis. Dicerita dakwahnya di Australia mau di Sydney, ya Bu ya. Saya punya teman dari berbagai macam negara, dakwah juga gitu. Karena kami belajar dari satu guru, yaitu Sayyidil Habib Umar bin Khattab. Ibu-ibu sekalian, ini cerita. Dia bilang, saya tuh belakangan seneng banget orang masuk Islam hampir tiap hari. Itu nanti kalau masuk Islam di negeri kami itu di kota kami, kalau laki-laki dia ditalkin sama Ustadz, kalau perempuan saya yang talkin, kata Ustazah Umar Burhan. Dia bilang, saya seneng sama mereka nih, orang mualaf karena saya bisa banyak belajar dari mereka tentang menghargai Islam. Saya aneh nih, saya balik tanya dong ke Ustazah Ibtisam. Saya bilang, Ustazah, mereka belajar dari Ustazah, tapi gimana ceritanya Ustazah belajar dari mereka? Beliau cerita, dia bilang, saya ngerti tentang berharganya Islam dari orang-orang yang pernah nggak Islam, karena mereka nggak Islam awalnya, kemudian tahu Islam, tahu bahwa Islam ini sesuatu yang sangat enak. Ini kayak gini nih, kayak ibu-ibu yang dulunya waktu zaman kecil makannya cuma sama nasi sama sayur bening dah, sayur kangkung dah misalnya gitu ya, sama kangkung aja gitu, tiap hari makannya gitu aja gitu. Begitu ibu disuguhin ayam goreng, enak banget kan? Karena dulunya biasanya makannya cuma sama sayur kangkung. Ketika disuguhin ayam goreng berasa enak banget. Tapi buat orang yang biasa dari kecil biasa makan ayam goreng, biasa makan daging, biasa makan, dia ketika disuguhin makanan daging ayam biasa-biasa aja, kan begitu? Katanya misalnya Ibtisam, karena saya nih memang Islam dari lahir, jadi kadang tuh saya perlu orang yang asalnya nggak Islam buat ngasih tahu kepada saya betapa mulianya Islam. Beliau
ntar nunggu umur sekian, nunggu ini, nunggu itu, nunggu pergi haji. Padahal daftar hajinya aja berapa belas tahun. Susah gitu disuruh pakai jilbab gitu. Ada juga yang modelannya kalau pergi ke pengajian, jilbabnya paling panjang. Giliran ke warung depan, jilbabnya pada suka ketinggalan. Alang saja orang timbangan di garam doang. Pakai segala nyari-nyari kerudungan kan susah saja. Ada yang model begitu? Mana orangnya? Jadi dia bilang, saya pun kemudian jadi bilang gitu sama perempuan itu, udahlah kamu gak usah mikirin masalah pakaian dulu, yang lain-lain aja dulu. Kamu belajar sholat, kamu belajar wudhu, kamu belajar huruf-huruf Arab gitu biar bisa baca Quran. Dia bilang saya akan pelajari Ustazah nanti, tapi yang ini juga saya akan kerjain. Ustazah gak usah khawatir, ini bukan hal yang berat bagi saya. Karena dia ngomong gitu, akhirnya saya kasih tahu dah bajunya yang disuruh Nabi Muhammad. Dia bilang besok paginya, saya pagi hari dia udah datang. Saya buka pintu, ketika bel bunyi, ternyata si anak perempuan tadi udah pakai abaya, udah pakai kaos kaki. Mama aja tuh banyak nggak pakai kaos kaki. Dia udah pakai kaos kaki, udah pakai jilbab rapi gitu. Terus dia bilang, kayak gini nggak Ustazah yang disuruh Nabi Muhammad? Iya benar kayak begitu. Dia bilang makasih ya Ustazah. Saya tanya gitu, kamu emang nggak keberatan? Berat apanya Ustazah? Saya ini dulunya nggak Islam Ustazah. Saya ini kemana-kemana saya nggak tahu siapa Tuhan saya Ustazah. Saya nggak ngerti siapa Tuhan saya. Saya makan, saya tidur, saya apaan, saya nggak kenal siapa Tuhan saya. Sekarang itu Ustazah, Allah Tuhan saya udah kenalin siapa Allah, dan Allah udah kasih tahu saya buat ikutin Nabi Muhammad sebagai utusan saya. Ustazah cuma disuruh untuk Allah kayak begini kelompok kecil Ustazah. Saya takut kalau saya nggak kerjain, saya takutnya iman dicabut lagi dari dalam hati saya. Bilang saya kemuliaan Islam justru dari mana? Ada satu keluarga buat ikutin sunnah ya, apapun yang disuruh Nabi Muhammad kita kerjain dalam. Itu kemuliaan kita ada di situ. Jangan pernah pikir buat tinggal sholat, jangan tidak pokoknya bisa putus hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Jangan aja kita jadi anak durhaka orang tua, apalagi sampai nauzubillah deket-deket ke zina, adik-adik jangan. Mau kamu udah umur 25 tahun belum ada yang ngelamar, mau kamu udah umur di atas 30 tahun belum ada yang datang ke rumah kamu buat minta kamu ngelamar kamu misalnya itu, jangan kepikiran sama zina, sama perbuatan dosa, jangan takut putus Nabi Muhammad, Ibu-ibu, adik-adik seribu sekali yang saya gunakan. Dia bilang satu lagi Ustazah, ada satu keluarga masuk Islam, suami istri sama anaknya masih kecil-kecil, semuanya saya takdirin tuh syahadat. Dia minta sampai yang bayi, maksudnya sampai yang umur setahunan lebih gitu, minta juga asyhadu an la ilaha illallah gitu dah gitu. Dia bilang ke keluarga tiap hari kerjaannya telepon saya buat nanyain, Ustazah Nabi Muhammad makannya kayak gimana, Ustazah Nabi Muhammad kalau tidur kayak gimana, Ustazah Nabi Muhammad tidurnya jam berapa, Ustazah Nabi Muhammad bangunnya jam berapa, itu ditanyain terus. Yang dia bisa kerjain dikerjain. Satu hari pagi-pagi telepon berdering saya angkat, dia nanya, Ustazah Nabi Muhammad pernah sakit gigi gak? Saya bilang, waduh saya gak pasti urusan Nabi sakit gigi, saya gak pasti. Emang kenapa gitu? Dia bilang anak saya sakit gigi Ustazah. Ya udah kalau gitu kamu bawa dia ke klinik gigi gitu, saya akan Ustazah, saya akan bawa dia ke klinik gigi. Cuman maksud saya gini Ustazah, sebelum dia pergi ke klinik gigi, dikerjain dulu apa yang dilakukan atau apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad sakit gigi. Saya bilang, oh gitu, baiklah. Nabi Muhammad kalau sakit baca Alhamdulillah ala kulli hal. Bentar Ustazah, bentar saya tulis dulu. Tulis gimana Ustazah? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Apa tuh artinya Ustazah? Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau
satu hari saya karena sangat tertarik sama keluarga ini, saya datengin. Suaminya lagi kerja, ada ibunya ini, istrinya, ibu sama anak-anak kecil-kecil di rumah. Dia bilang, saya ngobrol sama dia nih di meja makan gitu kan, saya ngobrol, saya tanyain gimana, siapa aja yang udah masuk Islam, gimana ceritanya kamu bisa masuk Islam, semuanya. Lagi tengah-tengah ngobrol dia bilang, Ustazah bentar, bukan ini Ustazah kita urgent Ustazah, darurat Ustazah, bentar ya Ustazah, sebentar. Saya pikir ketika dia bilang sesuatu darurat, saya pikir mungkin baru ingat gitu, kompor belum dimatiin, mungkin dia baru ingat udah nyolokin setrikaan belum dia tarik gitu kan ya. Saya pikir hal-hal yang darurat apa nih, ternyata dia itu sepanjang ngobrol itu dia ngeliatin anaknya umur 4 tahunan itu masuk kamar mandi tapi kakinya salah, kaki kanan. Dia keluarin lagi dong anaknya. Ini darurat dalam pikiran dia, luar biasa banget kan, biar kita ikutin. Terus dia keluarin lagi anaknya, saya bilang, mama tadi lihat kamu masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keliru ya nak? Iya mama, sekarang kamu harus masuk kamar mandi pakai kaki kiri mama. Yang sebelah mana yang kiri? Aku udah anak kecil kan nggak tahu yang kiri mana kanan mana. Bilang yang kiri mama. Ayo sekarang kamu masuk lagi kamar mandi pakai kaki yang kiri. Kenapa nak? Biar kaki saya nanti ada di belakang Nabi mama. Mamanya kasih tahu, nak ikuti jalan Nabi Muhammad biar kita nanti di akhirat ada di belakang Nabi Muhammad. Itu terus diajari anak-anak. Nah ikuti Nabi. Nabi nah kalau masuk kamar mandi kaki kiri, kalau kita pakai kanan biar nanti kaki kita ada di belakang Nabi Muhammad. Ibu enggak tadi keluar rumah kaki kanan apa kiri? Soalnya buru-buru Ustazah. Nah, kalau kamu itu jadiin sebagai sebuah kebiasaan, kamu gak akan melihat. Gak akan baca doanya Bismillah, Alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalau udah jadi kebiasaan, jadinya pasti dah. Apaan kamu baca Bismillah, apaan kamu baca Hamdalah, jadi habit, jadi kebiasaan. Itu yang kita mau ibu-ibu sekalian. Kebiasaan mengikuti Nabi Muhammad hingga kelak di hari akhirat kita Allah muliakan dengan ada di belakang Nabi Muhammad. Insya Allah. Yuk kita benerin hidup kita nih. Dengan semangat maulid Nabi Muhammad kita belajar menerapkan sikap, sifat dan perilaku Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Dan contoh Nabi Muhammad, kita ikuti Nabi Muhammad, bahkan sekedar senyuman di bibir kita yang berusaha untuk kita senyumkan kepada orang-orang di sekeliling kita, bagian dari kita mengikuti sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekat dengan Nabi Muhammad membuatmu hidup dalam keadaan mulia. Dekat dengan Nabi Muhammad membuatmu jadi mengikuti jalan hidup beliau Alaihi Wasallam, hingga kita pun menjadi orang yang mulia hidupnya di dunia hingga kelak mulia di hari akhirat nanti. Insya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah Kiai Haji Burhanuddin Marzuki, Kiai Haji Komarudin Marzuki, dan juga almarhumah Haji Hasanah binti Haji Idris. Anallah yaghfir lahum warhamhum. Kita niatkan semua arwah keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, membahagiakan mereka semua dengan berkatnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua arwah orang-orang tua kita disyafaati oleh Nabi Muhammad insyaallah. Ala hadhihi niyyah dunya salihah. Allah yaghfirulahum warhamhum wa syafirul maghfirah minal jannah. Wa nashhadu Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
juga berikutnya Fatihah untuk kesehatan Kiai Haji Helmi Abdul Mubin dan juga Kiai Haji Marzuki Sa'adah. Ibu sekalian, saya juga mengajak ibu untuk bukan hanya baca Fatihah tapi juga untuk membaca sholawat Fil Qulub 8 kali, karena ya, di masa ini juga orang tua saya, kedua orang tua saya juga sedang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan abah saya Nabi Usman Ali terus dan juga umi saya Umi Nur Asdah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan semuanya insyaallah. Dan juga semua yang ada yang sedang sakit-sakit semuanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid pada pagi hari ini, siang hari ini, dan juga dengan keberkahan semua ibu-ibu yang hadir di majelis ini insyaallah, yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sehatkan. Yang masih ada air silahkan untuk buka air masing-masing. Yang udah nggak ada air nggak apa-apa, nggak usah ngambil air tetangganya ya. Ibu-ibu sekalian, kalau bicara sakit ibu, semua dari kita dalam kesakitan ya bu ya, baik itu sakit badan maupun sakit pikiran maupun sakit hati kita belum sehat kan hati kita ya bu ya, masih suka iri dengki orang, kadang-kadang masih suka senang melihat orang lain susah lihat orang lain senang, ingat masih kadang banyak gede rasa-rasa yang nggak benar nih di hati kita. Kita minta ke Allah SWT biar disehatkan semuanya insyaallah. Bilang segala kesombongan, bilang segala ujub, bilang segala ria, bilang segala hasut, bilang segala semua penyakit cinta terhadap dunia yang berlebihan di hati kita berdilangi, cinta terhadap manusia yang berlebihan di hati kita berdilangi, mencintai yang tidak halal bagi kita itu juga penyakit hati. Mudah-mudahan Allah SWT angkat semuanya di dalam hati kita insyaallah, termasuk juga kesukaan kita terhadap perbuatan dosa, kesukaan kita terhadap perbuatan yang salah-salah. Mudah-mudahan Allah SWT hilangkan semuanya dari dalam hati kita insyaallah. Dan minta kepada Allah SWT biar hati kita disehatkan Allah dengan ditaruhkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, dan cinta kepada apapun yang mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ala hati ini artinya syifaat syifaan zahiran wa batinan la yughadiru saqaman wa la nabila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fil Qulub 8 kali, karena kalau ada yang sakit bacain 8 atau 80 kali. Nah, kita baca ini Fil Qulub 8 kali, 5 kali tanpa lagu dan 3 kalinya dengan lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa
وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم بحق الفاتحة وبحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا. Ya Allah, dengan berkah salawat kami kepada Nabi Muhammad, dengan berkah surat Al-Fatihah yang tadi telah kami baca, dengan berkah perkumpulan majelis maulid di tempat ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan berkah kisah tentang baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan apapun dan siapapun yang bersambung dengan Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Ya Allah, sehatkanlah semua yang sakit di antara kami dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Dua orang tua kami, ya Allah, sehatkanlah dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah, sehatkanlah dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Suami kami, ya Allah, sehatkanlah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Allahumma ya Allah, diri-diri kami semuanya, ya Allah, sehatkanlah lahir batin kami dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma ya Allah, sehatkan badan kami dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Sehatkan badan kami dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma ya Allah, sehatkanlah akal pikiran kami dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Sehatkanlah hati kami dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma ya Allah, angkat jauh-jauh dari dalam hati kami, ya Allah, rasa cinta selain kepadamu dan kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Angkat jauh-jauh, ya Allah, dari dalam hati kami pengagungan kecuali kepada Engkau dan kepada Nabi Muhammad, ya Allah, atau kepada apapun yang berkaitan denganmu dan kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Cinta kami yang berlebihan terhadap dunia, cinta kami kepada yang tidak halal di dalam hati kami, ya Allah. Rasa penghormatan kami, pengagungan kami terhadap dunia, Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan dari dalam hati kami, ya Allah, sifat hasud. Jauhkan dari dalam hati kami sifat sombong. Jauhkan dari dalam hati kami iri dengki. Jauhkan dari hati kami ria. Jauhkan dari dalam hati kami sum'ah. Jauhkan dari dalam hati kami apapun yang mencegah kami darimu, ya Allah, yang mencegah kami dari Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, taruhkanlah diri kami Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkanlah mata kami dengan mata Nabi Muhammad, ya Allah. Dekatkanlah telinga kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Dekatkanlah lisan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Dekatkanlah tangan kaki kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Dekatkanlah kaki kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah, hingga kaki kami pantas untuk ada di belakang Nabi Muhammad, ya Allah. Hingga tangan kami pantas untuk bersentuhan dan bersalaman mencium tangan Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dekatkan telinga kami dengan Nabi Muhammad hingga kami mendengar suara Nabi ketika berkata Rabbi sallim ummati, Rabbi sallim ummati, ya Allah.
Allah. Kepada Engkau kami mohon ya Allah, dengan berkat maulid Nabi Muhammad, dengan berkat salawat kami kepada Nabi Muhammad, dengan berkat suratul Fatihah yang telah kami baca pada hari ini ya Allah, dengan berkah apa yang sedang kami lakukan pada pagi hingga siang hari ini ya Allah, kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, semua yang hadir di tempat ini rasakan kepada kami semua syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Rasakan kepada kami semua syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Rasakan kepada kami semua syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Di akhirat nanti dan juga dari sejak kami berada di atas muka bumi ini ya Allah, dekatkan kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, dan raihkan kepada kami syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Biar dosa-dosa kami Kau ampuni dengan syafaat Nabi Muhammad, agar aib-aib kami Kau tutupi dengan syafaat Nabi Muhammad, agar badan-badan kami Kau sehatkan dengan syafaat Nabi Muhammad, agar yang belajar di antara kami, anak-anaknya yang sedang belajar di pondok-pondok pesantren ataupun di tempat-tempat pendidikan yang lainnya, yang Kau mudahkan mereka ya Allah dapat menerima ilmu dengan berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, pandang anak-anak kami dan soleh-solehkan mereka ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad alaihi wasallam, dekatkan mereka kepada Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, semua hajat-hajat kami haturkan padamu ya Allah, kabulkanlah dengan berkatnya Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, apabila datang ajal dijemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah, mudahkan sakaratul maut kami dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah, dan dengan berkat Nabi Muhammad pula ya Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad pula, jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami di saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladziina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dijabah, kurang lebihnya mohon maaf. Hidayah